secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menetapkan PPHN. Saudara, ada sejumlah alasan yang dikemukakan para pendukung penambahan masa jabatan presiden. Di antaranya adalah yang pertama, terjadi pembelahan pada 2 kali pemilu, sehingga perlu diadakan rekonsiliasi atau penyatuan. Selain itu, saudara, juga ada alasan lain, infrastruktur yang terhambat karena pengalihan anggaran ke COVID-19. Rencana perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 alias amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dan akan dilaksanakan. Iya. Termasuk juga opsi jabatan presiden yang ditambah. Berkaitan dengan 3 periode, itu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita yang pernah kami perjuangkan. Makanya, sekali lagi, ide sesatnya Bung Kodari ini disudahilah. Noah ini sedang membuka ruang ya dan kasih jalan kepada kelompok-kelompok yang akan menggunakan label-label agama dalam pemilu 2024 yang akan datang gitu loh. Nanti kalau muncul kekuatan-kekuatan seperti itu di tahun 2024 ya dan kemudian itu menimbulkan tumpahan darah, tolong diingat ya, yang tanggung jawab itu namanya Immanuel Ebenezer. Saudara, saya mencoba mengumpulkan informasi terkait dengan opsi dan juga isu soal penambahan masa jabatan presiden. Ada 2 opsi, seperti apa? Berikut informasinya. Saya yakin ya, walaupun terjadi pro kontra, beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil. Ini berbahaya karena ini bertentangan dengan reformasi. Kian hangat soal perpanjangan jabatan presiden yang lagi-lagi mencuat adalah pertemuan terbatas pimpinan MPR dengan presiden jadi pemicu. Pertemuan pada 13 Agustus lalu menyinggung lagi soal perubahan Undang-Undang Dasar hingga perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, politisi Gerindra Arief Puyono mencetuskan idenya presiden dapat dipilih kembali hingga 3 periode. Saya akan mendesak DPR RI, juga anggota DPD untuk terbuka pikirannya bahwasannya masa jabatan presiden untuk seorang presiden terpilih itu bisa dipilih selama 3 periode. Ya, jadi jangan antipati dengan yang namanya 3 periode. 3 periode itu bukan seumur hidup, beda, hanya menambah 1 periode saja. Tak hanya soal 3 periode saja, belakangan kembali terdengar isu penundaan pemilu 2024 akibat pandemi. Kekosongan pemerintahan tak boleh terjadi. Perpanjangan masa jabatan presiden dari 5 ke 8 tahun pun terdengar. Ramai soal ini, Presiden Jokowi sempat menyatakan pendapatnya. Ia tegas menolak gagasan penambahan masa jabatan. Pada Desember lalu, bahkan Presiden mengusulkan tidak perlu mengubah Undang-Undang Dasar 1945 alias tak perlu amandemen. Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, akan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Meski sudah ditentang Jokowi, isu ini terus berjalan. Bahkan survei terakhir menyebutkan hal yang mengejutkan.
Saiful Mujani Research and Consulting SMRC meminta pendapat masyarakat terkait penambahan masa jabatan presiden. Hasilnya 74% publik menyatakan masa jabatan presiden tak perlu diubah. Artinya hanya bisa dipilih 2 kali dengan masing-masing jabatan 5 tahun. Sementara yang menyatakan masa jabatan ini harus diubah hanya 13% saja. Tapi tunggu dulu, ada yang menarik. Angka ini langsung berubah ketika memasukkan nama Jokowi. Publik ditanya spesifik. Jika Presiden Jokowi sendiri yang mencalonkan diri untuk ketiga kali, maka angkanya yang setuju naik drastis. Ada 40,2% yang setuju Presiden Jokowi maju kembali sebagai calon presiden pada pemilu 2024 untuk 3 periode. Angka yang besar. Ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung atau orang-orang yang bilang 2 periode saja tadi itu cukup banyak yang goyah. Sehingga tidak lagi menjadi 74% yang menolak Jokowi kembali menjadi calon. Meskipun yang menolak Jokowi tetap mayoritas. Memperpanjang masa jabatan presiden bukan perkara mudah. Hanya bisa dilakukan dengan mengubah alias mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini memang ada rencana untuk mengubah alias mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Disampaikan Ketua MPR menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2021 ini. Untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Benarkah amandemen hanya membahas pokok-pokok haluan negara? Atau sekali amandemen berjalan, isi kotak Pandora bisa terbuka? Termasuk soal tambah masa jabatan Presiden Indonesia. Aiman mengupasnya. Saudara, ada sejumlah alasan yang dikemukakan para pendukung penambahan masa jabatan presiden dari 2 periode dan 3 periode atau memundurkan pemilu dari 2024 ke 2027. Di antaranya adalah yang pertama, terjadi pembelahan pada 2 kali pemilu sehingga perlu diadakan rekonsiliasi atau penyatuan. Inilah kemudian yang disampaikan oleh pendukung Jokowi Prabowo, relawan Jokpro 2024. Selain itu, saudara, juga ada alasan lain. Di antaranya adalah seperti ini, kita lihat infrastruktur yang terhambat karena pengalihan anggaran ke COVID-19. Saudara, saya berada di kawasan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Di sebelah kanan saya adalah proses pembangunan Mass Rapid Transit MRT fase 2. MRT fase 2 ini akan membentang di bawah tanah dari Bundaran HI menuju ke Ancol yang sebelumnya ditargetkan pada 2024 ke 2025, lalu kemudian mundur ke 2028. Meskipun beberapa bagian diantaranya sudah bisa dinikmati dalam waktu-waktu atau tahun-tahun sebelumnya. Saya akan menunjukkan pada Anda MRT fase 2 ini yang proyeknya masih terus berjalan meskipun juga sempat terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Saudara, apakah pembelahan di tengah masyarakat termasuk juga penundaan pembangunan karena efek dari COVID-19 yang hanya dijadikan alasan para pendukung penambahan jabatan masa presiden jadi 3 periode, atau ada hal yang lain? Dan bagaimana pula opsi penambahan masa jabatan presiden? Saya akan menggambarkan, saya akan menyampaikan informasi pada Anda di paruh lain berikutnya.
Dan saudara, sesaat lagi saya akan menuju ke pendukung penambahan masa jabatan presiden, alasannya, dan juga pihak yang menentang rencana ini. Apa alasan dari para mereka ini? Saya akan menuju ke mereka. Ikuti saya, saudara. Berkaitan dengan 3 periode, itu adalah pengkhianatan terhadap cita-cita yang pernah kami perjuangkan. Makanya ide sesatnya Bung Kodari ini disudahilah.